berarti kalau jangan mendekat ya kamu juga nggak bisa ikut nada. Masalahnya kan nada diikutin sama dia dua tuh. Oke, udah ya? Udah. Tegakin dikit. Duduknya tegakin dikit. Oh, sorry. Iya. Oke, sudah cukup informasinya yang kita dapat karena belum tentu informasi kamu itu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Noni Belanda. Ente belum lahir sih pada saat itu. Ya, Bang Untung. Karena informasi goib itu kadang-kadang suka begitu. Ini apa nih, ruangan apa nih? Oh, ada ruangan di sini. Yuk. Kamar mandi. Dulunya pengen ruangan langsung gitu, Be. Nabrak apa sih ente? Ini ganggu. Oh begitu. Oh, asal perasaan pintu di mana-mana sama segini. Masih kepentok juga. Ngap di sini ya. Ini ada nih. Iya. Satu lagi belakang pintu. Bangun. Kan direk banget pocong. Iya. Lihat nggak? Enggak. Waduh, berarti kursus dulu. Bajunya Ling ya. Ling ini. Ya. Karena ini kan masih orang-orang Chinese itu tadi kan. Chinese ya. Bongkok. Oh, yang tadi duduk di bawah. Apa sih, Pak? Ada yang mau diinformasikan? Ada hubungannya dengan ini? Yang itu kali, Be. Oh, yang Iya. itu kali, Be. Ada hubungannya sama perempuan tadi? Mau lihat kamar mandi dulu? Emang kamar mandi doang soalnya. Ya, kamar mandinya. Awas Ri. Dia di sebelah sana, Ri. Awas, kayaknya ku. Oh iya, kasih ampau. Ini keluar dulu sini. Tapi ya, Kamar mandi cuma tinggal di rumah aja. rapi ya. Rapi ya. Emang karena dirawat kan ya, waktu dirawat ada yang ini. Nah ini dua nih, goib. Kira-kira perlu kita kumpulin nggak goib? Udah ngumpul. Hmm? Pernah dikumpulin, udah ngumpul. Makanya, artinya ada yang bisa berhubungan sama ini nggak? Sama yang tadi itu siapa sih? Siapa namanya? Malhots. Gitu. Nah, enggak, gini aja deh. Mana yang buntung tadi tuh? Iya. Ya udah. Itu yang buntung. Bangku dong. Nah, karena yang buntung ini kan berhubungan sama yang Noni Belanda tadi. Kenapa dia menculik Noni tadi? Begitu. Jadi biar jelas juga ceritanya. Dan dia itu orang Chinese, orang Jepang, apa orang Singapura, apa pribumi? apa orang-orangan. Ya. Yang buntung apa tuh? Orang-orang sawah. Oh Pak, di sini masih banyak sawah loh. Iya, yang pala doang tuh. Ini yang bisa ngomong apa ini, palanya apa badannya? Ya lu ngapain pakai dipisah-pisah kepala? Ya oke. Yang bisa ngomong. Ini orang CCN. Ngomongnya. Ini masih keturunan Turki. Turunan kidul. Ya udah, informasiin kenapa kenapa ente nyulik yang Noni Belanda tadi. Itu, ya. Masuk loh.
Halo, selamat malam. Kenapa? Godek-godek kenapa? Kepalanya boleh diangkat. Diangkat lagi. Iya, gitu dong. Oke. Nah, belum. Bisa. Kunaon. Masa orang Cina? Orang Cina kunaon? Sudah ya sebenarnya. Orang Bade dia, bade naros. Ya, tadi kan udah nanya di bawah sama Muni Belanda itu dan mengaku aja diculik sama kamu ya. Saya mana? Oh, ya maksudnya cantik-cantik kenapa? Mana bobo? Sanes. Pakai bahasa Indonesia aja karena yang nonton nasional orang Indonesia. Jadi kalau ente cinta NKRI pakai bahasa Indonesia ya. Begitu. jangan pakai bahasa planet. Kita ngerti aing. Ya perempuan itu. Perempuan kenapa? Kenapa? Terus kamu agak sombong. Emang sombongnya kenapa? Oh, nggak mau sama kamu. Lu jelek kali. Oh, Masih bagus. Bagus. bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Bager itu baik ya. Baik itu kan belum tentu ganteng. Mungkin dia mencari yang ganteng. Contoh. Iya. Berarti di Jawa. Berarti bisa silat dong. Namanya siapa ya? Bisa silat. Gimana silatnya? Coba silat. Coba diperagain biar saya bisa merasain kalau Ah. suatu saat nanti saya ketemu ada yang mau jahat sama saya. Coba gimana? Sambil duduk aja, tangannya aja bergerak gitu. Terus, ya. Oh, begitu. Otak ke kiri. Wis, mantap. Ini dari apa? Jurus silat pribumi Cikalong, Cimande atau? Hah? Nah, coba nih misalnya saya pengen colek hidungnya, nangkisnya gimana? Nah. Mantep pendekar. Berarti Pendekar. Namanya ini bang. Gitu. Nama? Abidin. Oh, Nama kamu cakep. Abidin. Kenapa menculik? Abidin. Iya betul. Semua juga manusia punya nafsu, tapi kan harus bisa menahan hawa nafsu. Abidin. Oh mungkin karena merasa kamu tuh gagah, jawara, lalu cinta ditolak. Dukun bertindak. Bukan pak, ini bapak kayak dukun, dirinya sendiri menculik. Iya kan Kalau sekarang. ceritanya Jawar Iya, lah. kalau sekarang kan cinta ditolak dukun bertindak. Apa? Kalau Sunda apa Jagger? Ya, Jarok. Ya. Oh, jagoan ya. Terus kenapa kamu jagoan tapi kamu matinya terbunuh? Emang kenapa kamu? Dikeroyok atau gimana? Kalah. Oh berarti ada yang lebih hebat dari kamu lagi. Untuk Kamu dikeroyok. Kroyok. Sama centeng-centengnya itu. Sendiri dikeroyok 13. Oh badannya gagah-gagah semua. Tapi dari yang 13 orang itu ada nggak yang misalnya kamu dikeroyok itu berapa orang kena? Jadi jimatnya diambil. Iya, kamu punya jimat diambil gitu. Jadinya kamu bisa kalah. Samson dong kan. Pakai tanah. Jadi kelemahan kamu itu pakai tanah dulu,
Iniin, baru kamu bisa. Kamu punya ilmu kebal ya? Hahehe, gitu. Itu yang berjalan sama kamu satu guru. Begitu. Nah, Kak. Dalam artian pengkhianat dia lebih condong pada waktu itu dia ikut siapa? Nah, tuan-tuan Belanda itu. Jadi centeng. Maaf, Abidin Sah. Saya panggil Abidin Sah ya. Ada Sahnya ya. Ya kan kalau dia Abidin Sah. Dia raja. Mungkin waktu itu centeng-centeng itu fulus sebanyak makanya mereka berkhianat fulusnya lebih banyak. Terus haus kekuasaan. Makanya kamu akhirnya nyulik anaknya itu. Begitu. Jadi yang punya kekuasaan itu kan sebenarnya adalah ya. Jadi orang Belanda ini nguasain tanah-tanah pribumi. Sama Belandanya, Bapak Noni. Jadi diambil tanahnya. Jadi kisahnya ternyata begitu ya. Kalau boleh saya tanya lagi ini waktu apa sih namanya dipenggal kepalanya itu aduh apa tadi gua mau nanya gua jadi lupa. Anda mulai pikun apa gimana? Tulalit Tapi sih digorok. Waktu digorok itu kan pasti dia ada satu mungkin ada temannya mungkin yang tahu gitu kan kelemahan dia. Iya, itu kan dia bilang ada pengkhianatan. kamu coba keluar mengkhianati ini. Jadi itu kelemahan kamu tuh. Langsung kamu dipenggal. Empat kali kamu ditebas golok. Oh, jadi kamu meninggal dalam penyiksaan centeng-centeng Belanda. Sadis. Bisa. Jadi kamu dimutilasi, dipotong-potong. Oke, terima kasih informasinya. Ya, dilanjut. Ada orang Chinese ketemu nih yang Jawa mengaku gitu. Si Abidin tadi. Ya, sosok Abidin tadi itu bagi si Cina itu si Abidin ini hebat gini. Ikutlah dia sama Abidin tuh
Abidin ngajar Guru silat. Iya, yang ngajar untuk kemaluan ikut nih, ada 2 yang pengkhianat. Nah, tadi ini yang satu masih tetap sama Abidin. Nah, yang satunya lagi nih, mungkin sih ngikutin orang apa? Orang sini. Orang pribumi gitu. Ya, ngapain sih kan kita mau nguasain ini. Nah, kakeknya dia punya wilayah ini. Kakeknya Abidin, dari atasnya buyutnya. Terus atas si siapa? Gimana? Udah bunuh. Nah, bener itu dia kayak punya sejenis kain coklat. Wapak. Dia pede kalau kemana-mana bawa itu ditaruh di jadi Diikat di kaki. Tangsi. diikat di Iya. Nah, kalau udah malam tuh tidur Dicopot. disimpannya di tanah. Nah, si pangeran dulu ini paham. Jadi ketika mau Dibunuh, dibunuh, jimatnya diambil. itu diambil. Itu gambaran yang ada lihat. Dan di tanah jimatnya. Nah, Terus diambil aja. Mungkin dikasih kidemek kali. mau Makanya jadinya kan udah nggak ada lagi. nih, Jadi itu. Silakan. Yang Ter, apa lagi yang mau dibahas? Kan mitosnya kan itu. Iya. Mitosnya. Gitu. Dan di sini apa kemarin? oh enggak, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Itu. Kan belum penelusuran, Be. Oh belum penelusuran. Ya nggak apa-apa di tengah-tengah biar dia pada penonton nggak lupa. Berarti intinya pelurusan. Gitu. Pelurusan. Ya udah. Nah, mumpung ada Babe Bang Untung, dan apa? ada Untung. Ada tuh Babe itu kan lebih paham, lebih paham dengan tipu daya makhluk koi. Ya, kalau beliau tuh mengalami sendiri Bang Ari, ya, nggak kayak kita remeng-remeng ya. Mungkin Bang Ari bisa bertanya ke Babe. Kalau Biasanya bertanya ke saya, Iya. sekarang bertanya ke Babe. Nada mau nanya satu aja. Apa tuh? Kok pas nada kemas ada enggak nenek udah mau ikut Entah. Nggak pakai ini. Informasi nenek-nenek kurang. Nggak menarik. Nenek, aku nggak menarik ya. Jangan penasaran. Iya, bisa jadi. Kenapa pas sosok itu masuk ke badan nada yang nada ini mah nggak kemana-mana ya, nada merasa ya begini aja. Tapi merasakan ada Di tempat itu. begitu. Itu kenapa tuh? Ya itulah yang disebut artinya ada dimensi nih. Nada mengalami satu masuk ke dalam satu ruang lain gitu, dunia lain ya, istilahnya masuk ke masa lalu pada saat kejadian tersebut gitu. Jadi memang ada orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kelebihan tentang itu. Jadi misalnya kayak telepati, orangnya jauh ini tapi dia bisa merasakan, oh ini begini ya, ini gini. Nah, itu kan dengan telepatinya sebenarnya batinnya. Iya. Jadi dianya di sini tetapi bisa melihat gambaran di tempat yang jauh. Nah, yang dialaminya ada tadi dengan masuknya Abidin itu apa yang kejadian masa lalu itu masih tergambar jelas di Abidin karena nada posisinya masih full sadar, akhirnya itu terbuka. Itu dan nada seperti mengalami masa lalu itu gitu. Itu kalau diasah lagi sebenarnya ya bisa makin mantap lagi tuh. Jadi kelihatan tuh kebun-kebunnya apanya gitu. Iya. Kelihatan ya, udah kelihatan kebunnya. Ada tahu nih, pokoknya kayak banyak pohon kecapi, pohon nangka, itu gede-gede gitu kan. Nah iya, ini tukang kecapinya. Itu pengamen karet, ada pedati, gerobak delman. Ada budaya gerobak. Tuh,
orang dulu. Jadi gerobak tapi ada ininya gitu. Gerobak zaman dulu rodanya besar. Oh iya, terus kayak ada yang untuk kuda Ya, itu, iya ada. banyak. Itu tempatnya ada sih. Jadi untuk si Nada tadi kan udah kita tanya dan sempat masuk si siapa tadi? Si Jawara. Marhab, Abidin. Abidin. Nah, saya mau nanya nih sama si Babe. Biasanya kan sama Bang Iqbal. Nah, sekarang saya mau nanya sama Babe. Gimana nih, Be? Kan dulu kan ya mungkin dia ada hitungan dosa kali ya kalau zaman dulu. Nah, Maksudnya hitungan apa? Dosa? Maksudnya ada apa? Melakukan pembunuhan itu kan dosa, Pak. Saat perbuatan dosa. Nah, kalau menurut Babe gimana? Ya sebenarnya kalau masalah Menghilangkan nyawa. menghilangkan nyawa orang lain itu, jangankan menghilangkan nyawa, kita seandainya punya masalah nih, terus ketemu dua-duanya niat mau saling membunuh, itu dua-duanya udah dosa. Jadi istilahnya al-qatul finar, yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama masuk neraka. Karena apa? Dua-duanya itu sudah niat ingin membunuh sebenarnya. Itu kata almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Aneh ngutip dari situ doang. Karena ini bukan ustadz kan. Gini deh, kan tadi kan nih yang masuk ke nada ini yang apa si yang di bawah itu siapa? Marhat ya, susah. Marhat dan si Abidin ini. Mungkin dulunya ya manusia. Nah kalau sekarang ini kan bisa eksis kayaknya tuh. Nah ini kan sebenarnya ada apa sejenis goib. Ya, makhluk goib. Nah, goib itu memang bisa seperti itu. Ya jelas itu makhluk goib. Artinya setiap manusia yang meninggal, Allah sudah sekat dengan dinding barzah namanya. Jadi mau dia dikubur secara Islami atau tidak gitu, atau beragama lain, kan tetap disekat dengan dinding barzah. Jadi artinya orang yang sudah meninggal, ruhnya itu nggak akan naik lagi ke dunia. Seperti tadi siapa? Marhot, terus kemudian Abidin. Jadi itu bukan Abidin yang masa lalu, yang hidupnya dulu, tetapi itu adalah goib-goib yang menyerupai daripada si Abidin, dengan peristiwa tragisnya Abidin meninggal di penggal kepalanya dengan penyiksaan tadi. Terus kemudian tentang si Marhos tadi, yang wanita cantik, anak bule, karena Abidin naksir, akhirnya dibawa rencana mau dijadiin istri, ya wallahu alam lah. Tapi terus ada ghaib perempuan yang menyerupai si Marhos tadi, gitu. Untuk apa? Sebenarnya untuk mengelabui kita, begitu. Jadi mereka para jin hendak mengelabui kita, meruntuhkan keimanan kita, benar, supaya kita terpengaruh bahwa ruh orang sudah meninggal bisa berhubungan lagi dengan manusia, masuk ke badan manusia. Yang nggak ada ruh karena dia punya urusan sendiri. Jadi yang masuk ke badan nada tadi siapa? Itu adalah jin. Itu. Jadi jin menyerupai si Marhas tadi, menyerupai Abidin dengan peristiwanya, lalu berceritalah. Kenapa dia bisa bercerita? Karena goib tadi mengalami peristiwa tersebut. Itu. Iya, jadi tahu ceritanya. Ini kan ada juga kan pengalaman nih ya, dia sedikit keluar dari jalur kita malam ini kan keluar nih. Kadang-kadang nih ada seseorang kerasukan mengaku neneknya, dan dia kenal tuh sama saudara kita, misalnya, wah lu kagak percaya nih sama gua ini nenek lu, nih abah lu ini, saudaranya ini semua aja. Nah, itu kenapa tuh bisa seperti itu? Seperti yang saya bilang tadi, karena dia hidup di masa tadi yang kayak Abidin tuh hidup di masa tahun 19 kan, 1900 begitu. Jadi kita aja belum ada, tapi dia udah hidup. Nah begitupun goib yang sering masuk ke dalam tubuh manusia, bahwa saya adalah engkongnya. Nah, lu nggak percaya sama gua kalau gua engkongnya. Ini kan anak ini, gua punya anak namanya si Pau, si Ari, si Untung, si Nada, ya kan, si Demak. Begitu. Ke bawah juga dia. Ke bawah juga kan anaknya gitu. Karena anaknya ke bawah. Tapi yang jelas goib itu sudah ada di lingkungan itu. Berarti mengenal. Mengenal artinya keluarga atau sanak famili
si A tersebut, maka dia bisa mengungkapkan itu hendak menipu daya kalau dia biar dianggap bahwa dia itu adalah kakeknya yang orang disurupin, misalnya kayak nada tadi. Karena begini, kalau kita dapat informasinya mungkin dari orang-orang biasa, awam seperti saya, bukan pengali awam, ya mungkin kita nggak tahu. Dan kadang-kadang kita dapat informasinya itu dari paranormal. Nah, itu dia. Yang mengarah dukun paranormal begitu bang itu. Inilah yang sering ya dunia ini ya, memang Allah ya nauzubillah min zalik sih kita gitu. Kalau bisa begitu bisa, kalau nggak bisa ya udah nggak bisa aja. Nah, Jangan nggak bisa sok bisa begitu. Artinya saya sering tuh istilah ngalamin orang ngaku bisa, saya cuma tes kebenaran. Saya punya teman kan goib ya, entah itu sender, entah itu jabrik, entah itu barzak, entah itu siapa, saya cuma suruh lu ke mukanya dia langsung lu giniin, dan ternyata dia nyantai-nyantai aja. Berarti lu nggak bisa lihat. Udah. Kalau saya prinsipnya begitu. Berarti lu nggak bisa lihat. Udah. Jadi istilahnya bahasanya apa? Lu ngomong sebakul pun cuma ngewadul doang. Nah, bahkan ada orang ngaku punya benda pusaka, tapi sebenarnya boleh beli di rawa bening. wah, saya sama Mr. X pernah itu, kita jalan-jalan ke rawa bening sama Mr. X, segala macam rupa ada. Di minyak wangi. Semuanya ada, dari keris yang kecil, yang macam-macam, sampai yang nyala ada. Saya waktu itu nyari batu, Pak. Saya suka batu, Pak. Nyari batu. Pada zaman batu saya misalnya ke sana. Oh, berarti orang purba nih. Bukan. Zaman batu dia bilang. Enggak, dia jauh banget nyari batu ke rawa bening. Sebenarnya bangunan ada atau bangunan. Itu emang. Batako. Buat gondrong. Betul, biasanya kan gitu, Be. Setelah itu apa? Ini nenek lu kasihan nih. Terlalu ada permintaan untuk seperti kalau itu kopi, rokok atau apa. Saya kopinya. Ya kita sebenarnya ya kopi. Iya, mendingan kasih kita aja sekali ya. Karena itulah informasi. Setiap, makanya begini, maaf nih ya. Seandainya saya ini paranormal. Nah, ini Bang Untung nih nanya gitu nih, nanya ke saya. Beh, nih saya sakit nih, Beh. Ini begini sakitnya, saya udah begini, rasanya begini. Saya informasiin, waduh, Untung lu digangguin sama goib. Nah, goibnya tuh ada di pohon asem. Misalnya begitu. Goibnya tuh ada di pun pukat. Nah, lu kudu bawa inian. Bawa kopi, nah, bawa rokok, lu ke sono, lu mohon. Untuk penghuni pohon asem tadi, jangan tolong saya jangan diganggu ini. Nah, di situ ada campur tangan setan, akhirnya ente lambat laun sembuh. Nah, sebenarnya yang menyembuhkan kita penghuni pohon itu atau Allah? Sesungguhnya Allah lah, karena Allah yang maha menciptakan kita. Jadi bukan itu. Nah, begitu ente datang ke aneh sebagai paranormal, 40 hari ibadah ente nggak diterima. Tuh, ente laksanain lagi yang aneh informasiin tadi, nambah lagi. Akhirnya kebelangsak dah kita. Nah, ini gitu. pernah terjadi juga nih, Be, sama kita di Misteri Underwood waktu kita di Cisaen ya, Bang Ari ya. Jadi di situ ada pohon keramat, lagi ke pohon keramat, kita keluar ke sana, pohon keramat itu sangat dikeramatkan. Di situ kita datang ke situ, Bang Untung, ada apa ya, kayak subuhan, kita ada kopi, memang pohon tingginya besar gitu. Pohon tingginya besar, ada emas, taman, tumpah begitu, ada rokoknya juga. Salah satu penunggunya ada tuh di Belakang. belakang. Nah, itu memang salah satu pengelabuan makhluk goib supaya kita memang diarahkan ke itu. Iya, artinya disitulah karena begini, saya pernah baca buku itu seks siapa gitu yang menulis tentang pertemuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan si iblis. Nah, salah satunya adalah iblis menyatakan, Rasulullah tuh nanya istilahnya siapa antek-anteknya iblis. Nah, iblis menjawab antek-antek gua itu adalah orang-orang yang menjadi dukun. Kalau sekarang ya bahasanya itu kan lebih keren paranormal ya. Nah, itu sebenarnya anteknya iblis. Gitu. Jadi apa ya, itu termasuk pasukan-pasukan yang menginformasikan tidak sesuai dengan kitab-kitab Allah, dengan sunnah-sunnah Rasul. Ya maaf, meskipun kita nih, saya ini kan bukan ustadz.
nggak ngerti kalau bahasa agama gitu. Tapi berdasarkan pengalaman, saya tahu bahwa itu adalah tipu muslihat jin dengan penglihatan yang Allah berikan kepada saya. Jadi kalau saya ngomongin tentang Al-Quran hadis, saya nggak mampu, terus terang. Tapi kalau disuruh untuk berdialog tentang itu, penipuan-penipuan itu, ya karena ngalamin, ya saya bisa cerita. Tapi ini luar biasanya, apa yang saya alamin itu ternyata di kitab-kitab itu ketemu gitu, tanpa saya tahu kitabnya, saya alamin dulu, lalu saya cerita, ternyata ini begini, kemudian di kitabnya ternyata dapat bahwa di situ ada di Al-Qur'annya dan ada di sunnah nabinya. Contohnya seperti dulu orang mengatakan begini, bahwa jin itu setan. Nah, gitu kan? Jin itu setan gitu. Nah, terus kemudian karena saya ngalamin kan, saya berdialog dengan mereka, saya berinteraksi dengan mereka, saya tahu ibadah mereka. Lalu saya bilang, oh enggak, bukan, mereka belum, karena ya saya ngelihat dia dalam ibadah, sholatnya rajin, ininya rajin, melaksanakan ibadah puasa pada saat bulan Ramadan mereka tidak ada dan nggak pernah ketemu saya gitu. Saya tanya di mana, mereka beribadah di tempat khusus tersendiri, mereka nggak mau bertemu dengan manusia gitu. Nah terus kemudian ya disitulah saya mulai ini, kemudian begitu saya mulai menghafal sedikit ayat-ayat, ketemu di surat An-Nas. Ketemu di surat An-Nas bahwa kita berlindung kepada Allah Tuhan manusia, gitu, raja manusia, sembahan ilahinas, ya kan? Malikinas raja manusia, ilahinas sembahan manusia, gitu. Jadi berlindung kepada Allah dari godaan setan yang bersembunyi, yang membisikkan keburukan ke dalam dada manusia, dan dari bangsa jin dan manusia. Jadi setan itu dua, bangsa jin dan manusia. Nah, ini luar biasa ya. Mungkin karena ini ya, karena agama kalau tidak memang benar-benar didalamin benar, itu memang bisa kadang-kadang bisa terpeleset juga, Be. Karena banyak sih ya mereka itu berketuhanan Allah, tapi tetap ada arah lain. Seperti datang ke keramat, seperti entahlah kayak waktu kita di Cisaeng itu, di situ ada keramat namanya keramat Surya Kencana, dan ternyata kita datang ke sana dengan bantuan Mr. X, ternyata yang ngaku-ngaku Surya Kencana itu berdoro. Nah, tapi alhamdulillah akhirnya jadi masuk Islam. Nah, alhamdulillah ya, alhamdulillah Islam. Nah, kenapa ya? Apakah dia nggak melihat goib tapi nggak pedalami gitu? Ada orang mampu melihat goib, tetapi dia sebatas hanya melihat sosok goib yang awal. Artinya kalau saya bilang itu sebenarnya yang lihat goib tapi awam, gitu. Karena yang dilihat misalnya kuntilanak, ya kuntilanak begitu. Terus kemudian dia ngelihat harimau, ya dia ngelihat hanya harimau, gitu. Jadi sudah takjub dengan penglihatannya, sudah meyakini bahwa penglihatannya itu benar, gitu. Tapi sesungguhnya pada saat kita melihat makhluk goib, diberikan siapapun ya penonton, diberikan nikmat melihat makhluk goib, itu jangan langsung puas, tapi tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Nanti Allah berikan cahaya di hati kita, mata batin kita akan terkuaklah siapa yang ada di depan kita itu. Makanya banyak informasi katanya ketemu wali, betul. Ada manusia khodamnya para sunan zaman dahulu. Kalau saya prinsipnya logika aja gini, maaf, misalnya nih saya bilang saya didampingi Sunan Kalijaga, khodam saya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu siapa? Waliullah. Ibadahnya bagaimana? Luar biasa. Lalu ibadahnya saya, maghrib sholat, isya enggak, subuh enggak, zuhur sholat. Pantas enggak saya diikuti sama Sunan Kalijaga? Ya enggak pantas lah. Kan berarti derajatnya tinggian dia daripada saya. Ngapain kalau derajat tinggian dia ngikutin saya? Itu. Nah, kalau dalam pakaian khodam, ya dalam bahasa Arab tuh khodam itu dia asal katakan khodama, mufradnya. Dan khodama itu artinya itu orang saat yang berkhidmat. Orang yang membantu gitu. Artinya membantu dia. Orang tazim gimana sih, seperti berkhidmat, melayani. Iya. Benar kata Babe. Masa dia Sunan Gunung Jati melayani saya? Masa dia dia jadi pembantu saya? Sedangkan dari ibadah kita aja
Nah, jadi istilahnya kalau pemahaman saya tetap secara logika. Jadi logikanya begitu. Kalau ibadah kita belentang-belentong, kira-kira pantas nggak kita diikutin oleh ruhnya wali? Begitu. Ya nggak mungkin dong. Dia dapat kenikmatan di alam sana, di alam penantian. Ngapain dia ngerusuhin manusia, kan dapat dosa lagi. Ngapain dia mau berdosa? Itu. Nah, itu. Jadi larinya ke situ. Kalau kita mau benar dengan nalar logika kita yang semestinya gitu, dengan logika kita yang baik, ya kita masukkan itu ke dalam logika positif. Oh, kira-kira benar nggak seorang wali menjadi hodam, menjadi pendamping manusia, sedangkan manusia tersebut ibadahnya belum sempurna, artinya belum stabil. Ya nggak mungkin gitu. Jadi logikanya nggak mungkin gitu. Jadi intinya sih sebenarnya kalau dalam hadis ada idza mata Adam in qata'a amaluhu illa bisalasi. Apabila telah meninggal anak Adam, semua terputus amalnya kecuali cuma 3. Sedekah jariyah. Au ilmin yang tafa'u bihi, atau ilmunya bermanfaat. Jadi awal itu yang bermanfaat kan ilmunya. Betul. Kan yang diajarin kita nih sampai itulah akhirnya kita mengenal Allah, kita mengenal Rasul, kita mengenal syariat-syariat Islam berkat penyebaran beliau. Lalu yang ketiganya anak yang soleh dan soleha yang selalu mendoakan kaum orang tuanya. Cuma itu berarti kan nggak ada lagi ruh yang berkeliaran nih. Iya kan? Nggak ada. Itu hadisnya hadis soheh hadisnya dari Rasulullah SAW. Jadi nyambung ke babe. Artinya ya nggak ada lah yang ruh itu balik ke alam dunia. Nggak ada. Itu Bang Ari. Pas saya diikutin balik. Itu juga. Jadi yang disebut karuhun nggak ada. Karuhun, kita nyebut sering karuhun dan karuhun itu nggak ada, itu setan semua. Gitu ya, Bang Ari silakan lanjut. Oke, berarti cukup sekian ya untuk penjelasan dari Babe ya. Cukup padat juga dan ya lebih lebar lagi dengan hadis-hadisnya yang dikeluarkan sama Bang Ipau. Cukup sekian penelusuran kita, explore kita malam ini. Misteri on the road bersama Babe juga ekspedisi ada Bang Mutung. Terima kasih banget malam ini udah dampingin kita dari bawah sampai ke dalam ini, ternyata seperti ini. Jadi mau percaya apa enggak ya, kita kembalikan lagi ke penonton semuanya. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.